Assalamualaikum teman-teman. Ini sekedar obrolan woles antara bapak dan anak. Ya, aku mau nanya soal Nabi Daud. Itu yang aku tahu itu ya, baca-baca di internet atau buku gitu. Nabi Daud itu katanya pernah ngalahin si Jalut raksasa itu. Itu gimana itu ya? Gimana maksudnya, kok bisa gitu ya? Atau Ya kok bisa ngalahin raksasa, padahal Nabi Daud kan ya manusia biasa, gak besar banget gitu. ya kalau disingkat ya karena Tuhan. Ya, tapi katanya nggak seru kalau langsung bahas Tuhan. Jadi gini nak ya, Nabi Daud itu kan dikasih anugerah mukjizat lah, menundukkan besi dan burung, ya bisa berbahasa burung, kicauan burung. Nah, kamu kalau cuma dengar cerita itu lah kayak cerita komik, tapi gini, yang penting kan pelajarannya buat sekarang, bukan ceritanya, tapi apa namanya ya, pelajarannya. Gini, menundukkan besi itu, kalau ada yang ngomong Daud itu yang mewarisi sebagian ilmunya ada di Jawa, karena Jawa itu metalurgi atau ilmu logamnya luar biasa, menggabungkan. Jadi Daud itu bisa melunakkan besi dengan tangannya. Di Jawa ada empu yang bisa membuat keris, dan itu komposisi campuran logamnya juga rumit kalau setelah diteliti. Tapi intinya gini, Daud bisa menjadi raja karena ini yang besinya dulu. Besi itu kan karena bahasa pokoknya dulu. Kalau sekarang kan logam. Di dalam logam kan macam-macam. Ada besi, ada tembaga, macam-macam. Ya, terus di dalamnya ada apa lagi, itu kan konsep logamnya. Ya nanti tanya ahli kimia yang lebih ngerti. Tapi intinya gini, kenapa sebuah negara itu besar? Salah satu indeks ukurannya kan konsumsi baja. Sekarang ada istilah konsumsi baja. Kalau Indonesia per kepala itu 50 kilo per tahun. Kalau negara maju itu bisa 500 kilo. Di negara sampai 1000 kilo. Bukan konsumsi di kunyah lo ya. Kayak kamu punya HP, punya stand mic ini, punya mikrofon, punya apa, itu kan semua dari besi. Dari dianggap baja istilahnya kan, dari besi. Jadi kalau orang ingin menjadi raja, itu salah satunya menguasai perbesian atau perlogaman. Umpamanya Indonesia sekarang kan lagi gencar semua pindah ke baterai sampai kendaraan bermotor. Di Indonesia kan bahan baterai kan banyak. Bahan baterai litium atau apa itu ya, nikel itu kan bahan baterai. Nah artinya itu juga buat pelajaran bagi kita. Kalau Indonesia ingin besar, ya mungkin pemerintahnya harus menguasai itu, karena trennya semua pakai baterai. Semua bisa tergantung dengan baterai kan gitu ya umpamanya. Itu kira-kira gitu. Dari kalau diinspirasikan ya, anggaplah sekarang ini Indonesia ini negara kecil, Daud melawan Jalut, raksasa ekonomi dunia. Nah, caranya ya harus menguasai logam lagi. Tanah air kita penuh logam, yaitu harus dikuasai. Menguasai kalau sampai tingkat empu atau apa, menundukkan kan gitu ya. Menundukkan itu ya mengelola. Kalau jangan mengelola dengan manajemennya, juga dengan ilmunya, ya ilmu kimia, ilmu macam-macam kan gitu ya. Terus makanya kalau kita lihat waktu di Perancis ada revolusi industri. Nah itu kan dari kemampuan olah logam. Setelah ada revolusi industri, Eropa sangat maju kan gitu. Semua berasal dari situ. Jadi cerita Daud itu cerita tentang inspirasi
bagaimana logam ini membuat orang menjadi berkuasa. Orang, kalau dulu orang karena kerajaan dan raja, sekarang ya negara, ya pemerintah, ya terserah apa istilahnya, itu menguasai. Iya. Tapi kalau tingkatnya nabi kan sampai kayak gitu. Iya. Belum lagi digabungkan dengan menunduk burung ikut tunduk kan gitu ya. Bukan burung sekedar ocehan, enggak. Jadi kompleksitas suara burung itu kuncinya di frekuensi. Nah sekarang coba kamu lihat, kamu pakai HP 5G, 4G, nanti 5G, sebelumnya 3G, 2G, apa 1G gitu. Itu semua kan berdasarkan frekuensi. Ya, lihat dan siapa yang bisa menguasai frekuensi, itulah yang menguasai dunia nanti, satelit apa. Nah, dua hal ini kan bisa menjadi inspirasimu, mungkin teman-temanmu. Gimana kalau kita Indonesia ini bisa menguasai dunia, ya caranya menguasai logam atau istilah besi, kita pakai bahasa umum ya, juga bukan ahli metalurgi lah. Intinya gitu, inspirasinya di situ, menguasai logam dan frekuensi. Belajarnya dari burung, apalagi sini sekarang kan banyak orang ngingu burungnya, burung hijauan lomba itu lah. Tapi kan nggak boleh berhenti di situ. Namanya lomba, apa yang dilombakan? Kompleksitas harmoniknya, harmonik burung, getarannya, amplitudenya, macam-macam. Banyak pelajaran fisika di situ nanti pelajaran. Bagaimana kehebatan frekuensi itu untuk menguasai peradaban. Ya. Itu cerita tentang Nabi Daud. Jadi Nabi Daud bukan sekedar cerita pendekar silat kayak di komik. Lawan raja aja menang. Enggak, ya prosesnya bisa kita ambil seperti ini. Ya. Nah, jadi kalau kita bisa menyalip menjadi negara hebat ini bukan sekedar konsep fisiknya, maksudnya menguasai logam ataupun frekuensi seperti yang tadi kita cerita. Ada kelebihan manusia Indonesia, manusia Nusantara yang tidak dimiliki bangsa lain, yaitu pengolahannya yang lebih dalam lagi, pengolahan secara non fisik. Non fisik itu artinya yang disebut dengan puasa Daud. Makanya Nabi Daud itu kan puasa sehari enggak, yang disunahkan di Islam. Ya, puasa Daud itu. Karena puasa Daud itu jadi kunci untuk efisiensi itu tadi, efisiensi kekuasaan. Katakan sekarang metal atau logam dikuasai Swiss atau negara Eropa atau mana. Mereka hanya bisa menguasai secara ilmu fisik. Tapi yang lebih dalam lagi ya puasa, karena di dalam puasa nanti banyak sekali hal yang akan dibukakan sama Allah. Ilmu-ilmu tentang, ya kalau kamu ingin menguasai frekuensi atau logam itu tadi. Ya wis gitu aja, udah kebanyakan daripada kamu batuk. Ya wis itu aja ya. Iya.